Shalom Sobat STTI dimanapun kita berada, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam Renungan STTI pada hari ini bersama saya, Mariolin Choi. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memahami maksud dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan belajar dari kisah seorang janda miskin. Satu cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang terdapat dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya akan membacakan untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, saya memberikan tema renungan kita pada hari ini yaitu pemberi yang berkualitas. Saudara-saudara, mengapa Yesus fokus kepada janda miskin ini, bahkan sampai menyebutkan jumlah persembahan yang diberikan? Saudara-saudara, mari kita membandingkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana Yesus sedang menasihati murid-muridnya agar berhati-hati kepada ahli-ahli Taurat yang seringkali berdoa, tampil luar biasa, sangat rohani tampaknya, tetapi mereka menelan hak para janda. Pada ayat yang ke-40 dikatakan bahwa mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi di sisi lain ada ahli Taurat yang menelan hak para janda, lalu muncullah seorang janda miskin yang sangat berkualitas. Dia memberi dengan ungkapan syukur yang mendalam. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat sebuah latar belakang yang sangat menarik kualitas keimanan sejati dari seorang janda miskin ini. Saudara-saudara, mengapa Yesus sangat fokus kepada janda miskin ini? Kenapa Yesus tidak fokus saja kepada orang-orang yang memberi lebih banyak? Tetapi Yesus berfokus kepada janda miskin ini, bahkan menyebutkan jumlahnya. Ya, pada ayat yang ke-42 dikatakan janda miskin ini memberikan persembahan berupa uang 2 peser, yaitu 1 duit. Pada masa itu 2 peser adalah hasil kerjanya dalam sehari, upah kerja dalam sehari. Jadi pada waktu itu janda miskin itu memberikan semua upah kerjanya ke persembahan itu. Janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya. Jadi pada waktu itu dia bisa makan, bisa enggak. Tindakan janda miskin ini bukan tindakan matematis yang dia kasih 10 dia akan dapat 100. Tidak, Yesus juga tidak mengatakan hal itu di dalam teks ini. Tetapi janda miskin ini dia memberi dengan motivasi yang benar. Dia memberi dengan rasa syukur yang mendalam. Dia memberi tanpa mengharapkan imbal balik dari Tuhan. Karena dia sadar bahwa apa yang dipunyainya semua berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ingat bahwa janda miskin ini orang pra kematian Kristus, sedangkan kita adalah orang-orang pasca kematian Kristus. Yesus sudah rela mati di atas kayu salib. Yesus sudah rela sengsara, menderita pikul kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kok ya kita masih memberi terus mengharapkan imbal balik dari Tuhan? Kan lucu. Saudara-saudara, mari kita mengaktualisasi iman itu di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah seorang janda miskin ini, supaya kita jangan biarkan kemiskinan materi kita untuk menghalangi kita untuk memberi kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Jangan memberi terus mengharapkan imbal balik dari Tuhan. Memberi saja, karena apa yang ada pada kita itu semua berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, memberi dengan hati yang besar dapat memiliki dampak yang besar. Memberi dengan rasa syukur dan kepercayaan, Tuhan akan menghargai itu semua. Ingat, Tuhan melihat kualitas, bukan kuantitas. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih memberi terus mengharapkan imbal balik dari padamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa Tuhan. Ampuni kami, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa belajar dari kisah seorang janda miskin ini, bahwa memberi tidak harus dengan jumlah yang banyak Tuhan, tetapi kami memberi dengan hati yang penuh dengan ungkapan rasa syukur Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai hidup ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.